Cerita diawali dengan memperlihatkannya sekelompok Yakuza yang sedang berkumpul di sebuah bar di Jepang, yang mana sang bos kebetulan sedang dibuatkan tato oleh kakek pembuat tato yang metode pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Sehingga hal itu membuat si bos kesakitan dan meringis berkali-kali. Anak buahnya pun membawa sebuah amplop berisi pasir hitam, yang hal itu langsung membuat si kakek ketakutan. Karena 1 tahun yang lalu ia mengalami hal yang persis sama seperti ini. Ada amplop berisi pasir hitam dan anggota Yakuza yang tertawa persis seperti yang mereka lakukan sekarang. Apa yang si kakek takutkan bukanlah amplopnya, tetapi apa yang akan muncul selanjutnya, yaitu ninja. Hal itulah yang membuat mereka malah semakin membuat para Yakuza ini tertawa terbahak-bahak. Dan ya, semua yang dikatakan si kakek pun menjadi kenyataan ketika sosok ninja yang bersembunyi di kegelapan dengan begitu sadisnya membantai mereka semua. Dan kisah akan dimulai pada bertahun-tahun silam, tepat sebuah perguruan ninja, atau lebih tepatnya markas sebuah organisasi ninja pembunuh bernama Klan Ozono yang dipimpin oleh seorang master ninja bernama Guru Ozono. Dan inilah bebenguknya. Selama berpuluh-puluh tahun kelompok ini telah melakukan berbagai tindakan kriminal dan kejahatan manusia. Salah satunya adalah menculik anak-anak kecil untuk dijadikan murid dan calon para pembunuh masa depan. Yang dari sekian banyak anak yang diculik, ada satu anak baru yang datang bernama Raizo, yang merupakan tokoh utama kita semua. Saat makan malam sedang berlangsung, Master pun menunjukkan salah satu kelebihan dari hasil latihan di klan ini, yaitu teknik penyembuhkan diri atau semacam healing factory yang dapat membuat penggunanya bisa memulihkan luka dalam waktu yang sangat singkat. Cara mendidik Master sangat-sangatlah kejam dan tidak berperasaan, terutama pada Raizo yang mendapatkan perhatian khusus dibandingkan murid yang lain. Entah apa penyebabnya, tetapi yang dimaksud dengan perhatian lebih di sini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena siksaan dan hukuman yang didapatkan Raizo lebih keras dan jauh lebih menyakitkan dibanding dengan anak-anak yang lain. Sebagai contoh, Raizo mendapatkan pelatihan khusus untuk bisa berjalan di atas lantai tanpa menghasilkan suara reketan dan harus bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian, yang karena Raizo masih kecil dan belum bisa mengendalikan tubuhnya. Ia pun berkali-kali melakukan kesalahan sehingga sang guru harus memukul telapak kakinya sampai berdarah-darah. Dari sekian banyak murid, ada satu gadis kecil bernama Kiriko yang nampak perhatian dengan Raizo yang sedang menahan rasa sakitnya. Dia mengobati luka Raizo supaya rasa sakitnya berkurang, sehingga momen tersebut menjadi momen penting awal kedekatan di antara keduanya. Beberapa tahun kemudian, kini Raizo dan anak-anak lain sudah beranjak remaja, di mana saat ini Raizo sedang melakukan duel dengan satu murid pelontong bernama Takeshi yang nampak berambisi untuk mengalahkannya, sekaligus ingin mencari perhatian dari gurunya yang ketika Raizo dicurangi sehingga terluka ia di bagian kepala. Sang guru bukannya memotivasi atau mengusap lukanya, tetapi justru malah menambah rasa sakit dengan cara menunjukkan rasa sakit melintir ulu hati supaya Raizo bisa mengendalikan rasa sakitnya sendiri. Tahun berikutnya, Raizo kembali menjadi satu-satunya murid mendapatkan pelatihan khusus, yaitu mempertajam panca indera dengan cara menutup mata selama 1 tahun penuh. Sehingga dari sekian banyak murid, hanya Raizo lah yang berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam dunia ninja. Yang hal itu dibuktikan ketika ia berhasil mengalahkan si Takeshi dengan cara tertutup. Dan giliran Kiriko yang bertarung, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun sang guru punya perintah lain yang cukup berat yang mengharuskan Kiriko melukai lawannya dengan sangat parah. Yang karena Kiriko menolak perintahnya, maka ia mendapatkan saksi lain berupa satu tebasan yang melukai wajahnya. Tak hanya itu, Kiriko mendapatkan sanksi lain berupa kurungan selama 1 bulan, di mana Raizo pun yang berutang budi pun berinisiatif membantunya bertahan hidup dengan cara memberikannya air minuman melalui sebuah sedotan kecil.
Beberapa waktu berlalu, Kiriko yang sudah tak tahan pun nekat kabur sendirian, di mana Raizo memergoki hal itu pun sempat melarangnya, karena jika dia melakukannya maka hukumannya akan sangat-sangat berat, yaitu kematian. Namun Kiriko tetap yakin dengan keputusannya karena setiap manusia akan menentukan jalan ninjanya masing-masing. And that it's happy to meet me, but he can never touch my heart. Dan ya, apa yang Raizo khawatirkan pun terjadi. Kiriko berhasil ditangkap dan akan mendapatkan hukuman berupa tusukan langsung dari jantungnya. Yang kesempatan ini diberikan kepada si murid pelontong yaitu Takeshi. Sehingga Raizo yang menyaksikannya pun semakin muak, marah dan dendam kepada para ninja yang bukan dari Konoha ini. We have been betrayed. A child. 7 tahun berlalu, kini Raizo sudah dewasa. Untuk pertama kalinya Raizo mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut pertamanya, yaitu sebuah pekerjaan untuk membunuh target yang ciri-cirinya memakai jam tangan emas yang tanpa rasa ragu. Raizo pun langsung turun ke lapangan untuk melakukannya. Sukses menuntaskan pekerjaan pertamanya, Raizo diminta untuk melakukan satu tugas lagi untuk membuktikan bahwa ialah seorang Ozono sejati, yaitu membunuh seorang murid wanita yang mencoba kabur persis seperti yang pernah dilakukan Kiriko. Sehingga ketika kenangan file itu tersuat lagi, maka amarah dalam diri Raizo pun seketika muncul, dan dimana kronologi detail setelah kejadian itu. Intinya, si guru menganggap Raizo sudah berkhianat dan meninggalkan sedikit cendera mata berupa luka di wajah yang membuat satu mata si guru pecah. Dan kisah akan benar-benar dimulai ketika Raizo memulai hidup barunya dengan identitas yang baru. Beralih ke Berlin, kita akan diperkenalkan pada seorang agen Interpol bernama Mika yang sedang memberikan laporan tentang penemuan aliran dana pemerintah yang dipercaya digunakan untuk membiayai sebuah organisasi pembunuh asal Asia yang tiada lain adalah klan Ozono, di mana Rian rekannya yang selalu husnuzon kepada pemerintah pun kurang percaya dengan informasi tersebut, karena dengan mustahil pemerintah memakai dana rakyat untuk sesuatu yang tidak penting. Tidak mungkin para pejabat melakukan. Hal itu sangat mustahil untuk terjadi. 2 hari kemudian, Rian nyatanya peduli dengan mendapatkan beberapa informasi mengenai kasus ini, di mana 2 tahun yang lalu ada seorang agen intelijen asal Rusia yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus ini, bahwa memang benar beberapa oknum pemerintah dari beberapa negara diketahui sering memakai jasa dari klan Ozono untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti menghabisi saingan politik, melukai pejabat jujur dengan cara disiram air keras di waktu subuh dan lain-lain. Sehingga apabila Mia ingin melakukan penyelidikan ini, bisa pergi ke Rusia untuk menemui istri dari si agen yang tewas 2 tahun yang lalu. Tanpa buang waktu, Mika langsung menemukan istri dan si mendiang si agen, di mana sang istri menjelaskan bahwa 1 tahun setelah suaminya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, saking parnonya ia sampai memasang banyak sekali lampu sorot dan kamera CCTV, seolah takut dengan sesuatu yang ada di balik kegelapan. Dan benar saja, pada malam kematiannya semua lampu tiba-tiba padam, namun kamera CCTV masih aktif dan berhasil merekam sedikit dari apa yang terjadi pada malam itu. Saat Mika periksa, ternyata ada wajah Raizo yang sedang bertarung dengan sesuatu yang tidak tertangkap kamera. Entah dia pelakunya atau sedang bertarung dengan si pelaku. Namun Mika percaya bahwa Raizo adalah kunci untuk mengungkap kasus ini. Kembali ke Raizo dengan kehidupan barunya di kota. Ia kebetulan sedang berada di tempat cuci pakaian. Tepat saat ada seorang wanita Jepang meminta pertolongan. Yang berkat latihan selama bertahun-tahun, Raizo memiliki insting yang sangat tajam hingga dapat menyadari jika wanita yang ia di depannya saat ini adalah seorang ninja yang diutus untuk membunuhnya. Sehingga Raizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa. Setiap kali ia pulang dari luar, Raizo pasti selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada barang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja, bahwa rasa sakit adalah kelemahan dan satu-satunya untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri.
Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan ilmu pelajaran dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang. Meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah, tetapi karena Raizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, ia dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan Kusarigama, atau sejenis senjata yang terdiri dari rantau dan pisau tajam yang sangat berbahaya apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional. Tetapi di tangan para sepuh suhu senior spesialis dan ahlinya, Kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Oleh orang yang tidak profesional, tetapi di tangan para sepuh suhu senior spesialis dan ahlinya, Kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin dan bersembunyi di tempat aman dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini. Tetapi bayangkan akan rasa sakit hati kehilangan Kiriko yang masih membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja, sehingga sekarang saat ini tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang kasus klan Uzuno. Sehingga Mika segera menemui Rian untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini. Tiba di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangganya tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh sudah pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan, yang ketika sudah masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam, dan tiba-tiba sungguh tak diduga Raizo sudah ada di sana selama berjam-jam hanya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Yang tujuan daripada dia kesini adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Uzuno sekaligus membalas dendam kepada si guru. Mereka berdua pun berhenti di swalayan untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko ketahuan. Di mana Mika yang bagung pun malah menghubungi Rian untuk memberitahunya bahwa saat ia ini bersama dengan Raizo, sehingga Rian segera memberitahu lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun langsung bisa menyadari niat Rian yang ingin menangkapnya. Dan Rian ternyata punya agenda sendiri dan metode sendiri untuk menggali informasi mengenai klan Uzuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang sedikit memaksa. Dengan tangan dan kaki yang terikat, lengkap dengan lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Rian yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar memberinya air minum. Raizo memperingatkan Mika bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan malahan mudah untuk dilacak oleh para ninja. Sehingga Mika dengan cepat menemui Rian untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya. Tetapi Rian yang percaya diri pun dengan pasukan taktisnya tidak mengindahkan peringatan tersebut. Sampai ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis dengan mudah, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo. Tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana, dan Rian yang di awal pede meremehkan para ninja tersebut hanya bisa menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri. Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raizo, yang ketika ia sedang harap-harap cemas tiba-tiba kembali ke Raizo yang masih bertarung di dalam gedung. Meskipun ia punya kemampuan di atas rata-rata, tapi ia digempur terus-menerus lama-lama kelelahan, sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini.
Sementara Mika membawa Reizo yang terluka ke kamar hotel. Yang di situ Mika dan Rian sepakat untuk akan sengaja membiarkan Reizo ditangkap oleh para ninja. Tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak di dalam tubuh Reizo. Yang karena mereka bisa mengetahui di mana markas klan Uzuno berada. Reizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si guru. Yang sepanjang perjalanan menuju ke sana, Reizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru ia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik penyembuhan diri, menggunakan jurus segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra yang menjadi obat efektif. Yang saking efektifnya luka pada perut Reizo pun dapat rapat sendiri. Tiba di markas, Reizo langsung menghadap sang guru yang kini sudah pecah. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu waktu pertama datangnya tempat ini si guru melihat potensi besar pada diri Reizo. Dan ada sedikit harapan tentang Reizo yang akan menjadi penerusnya. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain sehingga sekarang Reizo harus mendapatkan hukuman mati alias pengkhianatan atau pengkhianatan yang telah dilakukannya. Dapat disaksikan oleh Takeshi dan para murid si guru tidak langsung membunuh Reizo, tetapi ingin puas terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus pelintir ulu hati. Yang ketika Reizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya, yang tepat saat Takeshi menyadarinya. Sementara itu Reizo yang diikat sudah dilepas dan memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan si guru untuk membalas dendam atas Kiriko dengan bermodal 2 bilah pedang di tangannya. Selesai menghabisi para Kuroco ini harus menghadapi Takeshi menggunakan cara licik, yaitu memakai jurus bacutan dengan mengikatkan kembali akan rasa sakit Reizo. Ketika melihat Kiriko mati dibunuh, Takeshi yang sudah salah besar mengingatkan momen tersebut karena justru malah memancing amarah dan kebrutalan Reizo yang malah balik membuat Takeshi menjadi ketar-ketir dibuatnya. Selesai menghabisi Takeshi, saatnya Reizo menghadapi sang legenda alias si guru yang di sini beliau menggunakan teknik rahasia yang belum sempat diajarkan, yaitu jurus ilusi bayangan yang membuatnya mampu hilang dan muncul dengan yang sangat cepat, dan Reizo diserang secara bertubi-tubi. Yang meski Reizo sudah berusaha maksimal, ia tidak punya peluang untuk menang melawan jurus tingkat tinggi yang dimiliki oleh gurunya. Tepat saat Reizo akan dibunuh, muncullah Mika yang berhasil menyelamatkannya. Namun sungguh sangat disayangkan, si guru tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuk dada kiri Mika yang membuatnya langsung terjatuh, dan untuk kedua kalinya Reizo harus melihat orang baik di tangan biadab gurunya. Yang pada titik ini Reizo benar-benar sudah tidak tahan dengan gurunya. Amarah yang ada pada dirinya memancing cakra dalam tubuhnya keluar, sehingga tanpa sadar Reizo bisa meniru sebuah jurus tanpa ia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan ya, kini saatnya si guru ketar-ketir melihat anak didiknya sendiri, dan si guru harus tewas saat itu juga. Di luar dugaan, Mika ternyata masih hidup berkat cacat lahir yang dialaminya, dan film pun berakhir. Tamat.